Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Peserta bahasa Arab Al-Qur'an, pada kesempatan ini kita teruskan masih seputar pola 7, yaitu pokok kalimatnya kata benda, cuma sebutannya adalah kata kerja. Jadi ini kata kerja, jadi yang kuning-kuning ini kata kerja, pokok kalimat adalah kata benda. Kata benda itu ada bentuk laki-laki, ada bentuk perempuan. Ada mungkin hanya bentuk laki-laki saja, tapi tidak ada perempuan. Nah, seperti ini. Ataupun bentuk perempuan, tidak ada bentuk laki-laki. Nah, maka kata kerja tetap berpedoman kepada tasrif atau fi'il madi yang 14. Jadi sekarang pelajaran ke-7 ini sebutannya adalah kata kerja, ya, yang lampau. Jadi ini sudah. Kemudian akhirnya kata benda itu bisa bentuk satu seperti ini, muslimu, tapi kalau kata benda kata berfungsi pokok kalimat maka dikasih al-muslimu. Nah, ini juga al-muslimani. Cara membuat dia dua hanya ditambah alif sama nun. Kalau membuat banyak, waw sama nun. Jadi muslimun, muslimani, muslimuna. Andai kata ini dibuat pokok kalimat al-muslimu, misalnya sajada. Kalau di sini al-muslimani sajada. Kalau di sini al-muslimuna sajadu. Begitu juga ini. Ini al-mu'minun ya. Kalau untuk duanya al-mu'minani. Kalau banyaknya al-mu'minuna. Muhandisu, muhandisani, muhandisuna. Jadi ini berbentuk jabatan ini ada bentuk satu, bentuk dua, banyak. Kalau banyak waw sama nun itu banyak laki-laki namanya. Ya. Kalau yang berarti ada gandengannya, ada pasangannya. Seperti kalau ini muslimah, muslimun, maka ini muslimatun. Hanya ditambah tamarbutah. Kalau duanya, tamarbutah ini berubah bentuk, dia bentuk ta. Alif sama nun. Kalau bentuk banyaknya, ini. Bentuk banyaknya, maka tamar butahnya hilang, dia diganti dengan alif sama ta. Ini tanda banyak perempuan. Itu makanya namanya disebut ini jamak muannas salim. Nah, salim. Kalau ini namanya jamak muzakkar salim. Karena salim sesalim ini, ya, salim-salim itu adalah maksudnya begini. Ini banyak, tanda banyak sama nun. Andai kata dihilangkan waw sama nun, masih ada muslimun. Itu maka selamat dia. Ini pun begitu. Kalau dihilangkan alif sama ta, maka masih nampak aslinya muslimun. Itu maka namanya jamak muannas salim. Kalau di sini jamak muzakkar salim. Anak saudara kita di Aceh ada juga salim. Niak salim namanya. Nah, jadi ini dia mukminatun, mukminatani, mukminatun. Muhandisatun, muhandisatani, muhandisatun. Jadi ini ada pasangannya, perempuan. Tapi kalau nanti pokok kalimatnya berbentuk ini, ini jamak taksir perginya. Misalnya walad, waladun, bukan walada, waladun. Kalau walada kata kerja dia. Waladun, kalau berdua, waladani, waladani. Kalau aulad, berarti banyak. Ini namanya jamak taksir. Ditaksir, maksudnya walad 3 huruf ini. Kalau untuk 2 sama, undang-undang sama ini. Pakai alif sama nun. Tapi kalau banyak, ini dia jadi berlain bentuknya. Jadi yang dikatakan jamak taksir adalah berubah dari bangunan tunggalnya ini.
Ya, berubah dari bangunan tunggal. Kalau tunggalnya kan waladun. Kalau duanya waladani, ini pun begitu juga alif sama nun untuk dua. Tapi untuk banyaknya ini jangan dibuat waladuna. Iya, al-walad. Jadi perubahannya itu ma taghayyara an bina'in mufradihi gitu. Ma taghayyara an bina'in mufradihi. Jadi berubah dari bentuk tunggalnya. Berubahnya itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau ini bertambah ini dari tunggalnya atau berkurang? Bertambah. Itu dia. Kalau ini misalnya imra'atun, satu orang wanita. Kalau berdua sama imra'atani. Waktu banyak jauh sekali bedanya. Nisaun. Jadi kalau ada nisa untuk satu, bukan untuk satu orang perempuan itu, tapi untuk banyak, 3 lah. Minimalnya 3. Jadi imra'atun, imra'atani, nisa. Andai kata ini pokok kalimat misalnya ya, al-waladu. Al-waladu, seorang anak laki-laki itu pergi. Al-waladu zahaba. Kalau 2 orang anak laki-laki, al-waladani zahaba. Kalau banyak, al-auladu, mesti dibantu alif lam dia, al-auladu zahabu. Tapi bisa dia nanti zahabat. Jadi ada kebebasan dia 2 jalan. Bisa bentuk tunggal mu'annas dia zahabat, bisa zahabu bentuk jamak muzakkar. Itu kalau orang ya. Kalau perempuan, al-imra'atu apa? Zahabat. Kalau berdua, al-imra'atani zahabata. Kalau sini an-nisa'u, itu laki-laki itu. Apa? Zahab? Iya, zahabna. Kalau ini misalnya seorang rasul, ini tidak ada untuk perempuan nih. Jadi kalau ini ada untuk perempuan, tapi akhirnya berbeda. Kalau ini caranya kan tambah alif sama tambah marbutah. Rasulun, seorang rasul. Jadi seorang rasul. Kalau 2 orang rasulnya, ar-rasulani, 2 orang rasulnya. Kalau banyak rasulnya, rusul. Coba ini, iya rusulun. Jadi ini bertambah, ini berubahnya, berkurang dari bentuk tunggalnya atau bertambah? Berkurang. Jadi itu makanya undang-undangnya jamak taksir ialah ma taghayyara an bina'i mufradihi itu gitu ya. Berubah dari bentuk mufrad, bentuk tunggalnya. Cuma nggak disebutkan. Berubah itu mungkin berkurang dari jumlah huruf dari tunggal atau sebaliknya banyak. Itu nanti apa itu? Tergantung melihat kamus atau banyak membaca. Ada dulu yang belajar dengan Ustadz sudah tua, dia pensiunan RRI, Pak Supyan namanya di Kota Marapa. Dibuatnya kamus jamak taksir. Di mana saya simpan itu? Rajin dia, sudah tua itu kerjanya. Mungkin dicarinya kamus spesial bikin jamak taksir. Jadi memang kegiatan orang tua terarah ya, Pak Supyan namanya. Sekarang nggak ada lah, suami istri nggak ada, sudah orang pensiunan RRI lama. Jadi gunung begitu juga seperti ini. Al-jabal, jadi al-jabalu misalnya runtuh, al-jabalu hadamat, maaf ya, al-jabalu hadama, al-jabalani hadama. Kalau al-jibalu hadamat, nggak boleh dia hadamu. Jadi itulah pelajaran yang sudah kita bahas dulu, agak lancar. Jadi sehingga kalau pokok kalimatnya kata ganti, kalau pokok kata ganti ya biasa. Jadi bentuk-bentuk kata benda yang di atas inilah yang jadi pokok kalimat, maka kata kerja sebagai sebutannya berubah-ubah pula bentuknya. Inilah ciri khas pola 7 dan akan sama nanti dengan pola 8. Pola 8 bedanya nanti dia pola 8 itu kata kerja ini fi'il mudhari.
Kalau ini kan fi'il madhi semua. Nah, itu aja bedanya nanti. Nah, sesuai pula. Maka ini sudah selesai dulu. Nah, ini sudah dilatih. Nah, contoh pokok kalimat kata ganti itu kan kata kerja, kata benda tadi. Kalau kata ini misalnya pokok kalimatnya, pakai ini sebutan. Huwa misalnya, apa bacaannya? Sajadah. Nah, kan itu nak. Kalau huma misalnya apa? Ya, sajadah. Kalau hum, gitu caranya. Begitu 14 nanti. Kalau huwa ke raka'ah bagaimana? Huwa raka'ah. Tapi kalau hiya bagaimana? Ya, rakaat. Kalau nahnu raka'na. Kalau narka'u fil mudhari itu nanti pola 8. Misalnya kalau anta, qara'a dipakai. Anta, qara'ta, anti, qara'ti, ana. Qara'tu. Ah? Qara'tu. Ana. Qara'tu. Qara'tu. Mudirul madrasati. Qara'a. Ya, qara'a. Ini kan pelajaran yang di atas. Ya, qara'a. Usmanu. Qara'a. Aisyatu. Qara'at. Qara'at. Al-muslimuna. Qara'na. Ya, banyak laki-laki pokok kalimatnya. Al-muslimuna. Qara'u. Qara'u. Banyak perempuan. Al-muslimatu. Al-muslimatu. Qara'na. Qara'na. Ya, itu makanya Ustadz buat di sini hanya tinggal melatih bentuk fi'il madi 3 huruf. Hanya itu melatih itu ya. Jadi hanya tinggal melatih bentuk fi'il madi 3 huruf disesuaikan dengan pokok kata ganti, disesuaikan dengan pokok kata ganti 14 pula. Jadi hanya itu. Jadi bisa di drill kalau bahasa Inggrisnya kan. Ada itu tadribat. Anta qara'ta, anti qara'ti, huwa qara'a, hum qara'u. Jadi lihat ya. Jadi begitu ya. Sekarang ini kan sekadar mengulang. Nah, baru ini pelajaran baru. Coba kita menerka-nerka. Inilah kira-kira. Ini lihat. Nah, nampak? Di Aceh nampak tulisannya tuh? Nampak ya? Coba ini inilah cerita kan panjang sampai satu halaman. Ini yang menyusun manusia ya, ini yang menyusun manusia, ini mengarang nanti Al-Quran. Coba ya Al-Quran itu makanya yang menyusun siapa, memang sudah begitu. Jadi nanti beda itu kalau susunan orang sama susunan Allah. Itu makanya Al-Quran ya harus kita betul-betul serius membacanya. Nah, coba kita coba. Ini satu alinea ini. Coba diterka-terka saja dulu membacanya ini. Apa kira-kira bacaan ini saja coba? Enggak mungkin al. Enggak, al sudah jelas al. Apa kan? Al-ittihadu. Itu dia. Al-ittihadu. Nanti ada caranya mencari ini nanti. Ada cara, tapi belum sekarang. Agak melekat dulu pola-pola kalimat ini dulu. Ini baca al-ittihadu. Coba terka-terkaan kita. Kira-kira kenapa berani kita membaca al-ittihadu kok tidak al-ittihada, kok tidak al-ittihadi? Diperkirakan dia menjadi pokok kalimat. Itu dia. Ya, sama alhamdulillah, kan sama juga alhamdulillah itu.
Nah, kalau ini pokok kalimat, mana sebutannya? Mana sebutannya? Ini coba diterka-terka saja. Bukan kautun. Kuwatun. Kuwatun. Tuh, kuwatun. Jadi, coba diulang kembali apa tuh bacanya? Naam. Al-ittihadu kuwatun. Bisa nggak diterka-terka pula artinya? Kalau ahad bisa nggak? Satu ini al-ittihad, bersatu. Bersatu itu kuat. Ya, bersatu itu kuat. Nah, itu yang persoalannya. Bersatu itu kuat. Nah, lawan bersatu apa? Bercerai. Ya, bercerai. Ya, sudah lama itu dipakai. Bersatu kuat, bersatu teguh ya. Ya, bersatu teguh, bercerai rubuh ya. Nah, itu dia. Ini cerita Marwan aslinya tuh. Sudah gitu. Mana pokok kalimatnya? Al-ittihadu. Mana sebutan? Kuwah, bentuk perempuan. Ya. Nah, sekarang coba Itu berarti dalam bahasa Arab. Iyalah bahasa Arab lah, kuat. Ya. Jadi kan banyak bahasa diadopsi ya. Nah, coba yang satu baris ini. Tapi memang ada yang belum dipelajari. Jadi gunanya Ustaz buat ini supaya jangan alergi kita melihat susunan Arab gundul. Coba mulai. Pakailah ilmu. Kan sudah ada sedikit-sedikit. Apa kira-kira? Ya jadi bacaannya Marwanu Syekhun. Nah, sehingga situ. Sampai situ kita bisa membaca. Marwan pokok kalimat. Barisnya baris depan. Tidak perlu pakai ulam karena nama orang. Sebutannya mana? Syekhun. Cuma ini ya dimuatkan dalam pelajaran ini untuk mengenakkan saja, maksudnya supaya ya nanti satu saat diulang lagi melihatnya. Ini namanya menjadi sifat dari Syekhun, naat namanya. Ya, jadi kalau kita belajar lama dulu kan dihantam semua. Ini yang bisa pingsan. Orang tukang terima pingsan, tukang menjelaskan tidak karuan pula nanti. Pelajaran kita sampai sini baru. Jadi Marwanu boleh atau Marwan saja. Marwan Syekhun Ajuzun. Iya, itu yang sifat. Andai kata ini nanti Syekhan dia, yang Ajuzun. Iya, menjadi sifat dia. Kalau yang menerangkan alif lam. Jadi ini kalau Ajuzun itu diartikan yang. Jadi Marwan adalah Syekh yang, begitu. Iya, bukan Ajuzun, Ajuzun. Iya. Ya, jadi Marwan adalah Syekhun Ajuzun. Jadi Marwan adalah Syekh yang sudah lemah. Yang sudah tua gitu. Jadi Syekh sudah tua tapi tambah lemah. Ini terbalik nih. Cobalah. Lahu. Biasanya ini kalau lahu bagaimana menguraikannya kira-kira ini? Apa ini lahu? Huruf jar yang dimasukkan kepada huwa. Aslinya sebenarnya di belakang ini. Itu gaya bahasa Arab. Ada penekanan penting. Jadi didahulukan dia. Jadi lahu, pokok kalimatnya auladun. Tapi karena dia tidak memenuhi syarat, enggak pakai alif lam dia, maka dia boleh dibelakangkan. Tapi ada maksudnya itu. Jadi didahulukanlah khabarnya ini jadinya. Khabarnya ini pola 6. Jadi aslinya begini itu sebenarnya. Auladun, auladun salah satun aqwiyaum. Gitu sama itu. Jadi aslinya auladun salah satun aqwiyaum lahu. Gitu. Sekarang dibalikkan. Lahu auladun salah satun aqwiyaum. Ya aqwiyau saja nih. Jadi apa artinya? Baginya Marwan beberapa anak, 3. Jadi 3 anak. Jadi karena ini sudah di 3 maka dibuat aulad sini. Aqwiya itu bentuk banyak dari kawi sifatnya nih.
Tadi kan kawiyun. Kawiyun sebenarnya. Ini kuah. Kalau ini kawi, akwiya. Jadi baginya Marwan, beberapa orang, 3 orang anak yang kuat-kuat. Akwiya. Iya, 3 anak yang kuat. Nah, itu makanya kalau menerjemah itu, ada maksudnya di sini kenapa di depan, maksudnya pengertiannya begini. Orang lain maksudnya penekanannya khusus anak yang dimiliki oleh Marwan. Kalau dibuat nanti di belakang orang lain ngambang dia. Lahu baginya ya. Lahu auladun salasatun aqwiya. Coba ini lagi. Coba terka-terka sampai koma ini coba. Ya, Rob, dibantu. Ini pakai tasdid sebenarnya. Terus, ini kalau naik kate, apa itu? Ya, Robbahum. Sebenarnya ini nggak perlu dipanjangkan. Aslinya ini Robbaya. Robbaya, ya. Jadi di Robbaya itu arti mendidik. Jadi, Robba, berarti Robba. Aslinya Robbaya. Makanya berdiri H ini kalau masuk ini. Ya. Misalnya dicontohkan yang lain. Misalnya contoh lain dulu ya. Cara menulis tadi itu. Contoh lain. Nih. Tadi kan berarti dia aslinya ini. Apa ya? Harap lihat ya. Robbaya, itu dia. Robbaya. Jadi Robbaya ini kalau mau disambung nanti dhamir, tapi dhamirnya dhamir untuk objek. Ini bedanya. Kalau kepunyaan sama benda. Kalau bergandeng sama benda baru kepunyaan. Kalau bergandeng sama kerja, objek dia jadi objek. Kalau ditambah hum di belakang, maka ini alif ini diberdirikan. Gini. Gitu. Baru ditambah hum. Ya. Begitu dia, Robbahum. Begitu juga kalau misalnya hada. Ya, hada. Ya, hadaya. Kalau nanti telah memberi hidayah akan kami, mau disambungkan ini nanti dijadikan alif dia. Jadi hadana. Jadi hadana ditambahlah di sini nun. Nih. Gitu caranya ya. Jadi alif ini aslinya ya. Ya. Alif ini aslinya ya ini. Tapi kenapa dibuat? Karena dia menyambung belakang. Ini kan belum belajar. Nanti teori-teori menulis itu akan dijelaskan kalau bersambung dengan itu ya. Jadi itu makanya di sini dibuat tadi Robbahum. Ya, Robbahum. Robba artinya mendidik, ya mendidik. Jadi Robbahum, berarti di sini Robba mesti ada cari fa'il lagi. Jadi baginya Marwan, anak-anak 3 yang kuat-kuat telah mendidik. Ada di sini lagi di dalamnya. Telah mendidik dianya Marwan akan mereka anak yang 3 tadi. Baru di sini tarbiyatan hasanatan, belum belajar ini. Dengan pendidikan yang baik. Jadi Robbahum
tarbiyatan hasanatan. Mendidik dianya si Marwan akan mereka anak-anak tadi dengan pendidikan yang baik. Tarbiyatan hasanatan. Apa bacaannya kembali lagi? Wa kanu baru yuhibbunahu. Ya, itu wa kanu yuhibbunahu. Jadi paling ini yang bisa dibeli tadi ya. Biar Ustadz garis bawahi. Ini. Berapa apanya itu? Berapa miskinnya baru ya? Itu baru bisa kita beli. Ada pun yang ke belakang ini belum belajar. Ini sudah sedikit, tapi terbalik pula letaknya. Jadi ini wa kanu yuhibbunahu. Ini dia kata kata ganti. Kan bergandeng dengan fi'il mudhari, maka ini bukan kepunyaan dia. Dia adalah menjadi objek. Dan adalah mereka anak tadi, yang bertiga tadi, yuhibbunahu, mengasihi atau menyayangi mereka. Kemana kembalinya ini? Marwan. Ya, ke Marwan. Jadi adalah mereka anak-anak yang bertiga tadi sayang kepada Marwan. Apalagi ini bacaannya coba. Wa yasma'u kalamahu. Kalamahu. Kalamahu ini menjadi objek. Cuma kalau antara kalama dengan sudah belajar itu kepunyaan. Kepunyaan nih. Tapi kalau dengan ini tidak kepunyaan, ini objek. Itu yang dibedakan. Jadi kata ganti dhamir, nanti kita belajar kata ganti dhamir yang biasanya kan tunggal-tunggal, nanti dipelajari semua, berarti huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Terus, ya, nah, itu nanti kalau dia ditempelkan, digandengkan dengan fiil, biarpun fiil madi, biarpun fiil mudhari, maka dia berfungsi sebagai objek. Tapi kalau ditempelkan dia dengan kata benda, maka dia sebagai kepunyaan. Gitu ya. Inilah susunan yang dibuat oleh si pengarang ini. Jadi wa yasma'u kalamah. Dan mendengar sebenarnya dari tinggal ini. Yang benarnya kok di sini kok yasma'u, kok di sini yuhibbun. Kan ada tinggalnya itu. Ya. Berarti apa di sini bentuk fi'il mudhari'nya? Berarti di sini ada tinggal ini ya. Berarti ain baru waw nun. Itu yang betulnya. Karena sama-sama ini. Jadi kalau mau dinyanyikan nanti membacanya wa kanu yuhibbunahu wa yasma'una kalamah. Waktu kita tinggal di pinggir laut dulu, ada yang lucu. Pokoknya saya lupa namanya. Dia SMA, tahap sekolah perempuan. Hadis dilakukannya seperti mengaji. Dibukanya an Abi Hurairah, kata-kata. Jadi kata apa kamu baca itu? Ngaji Pak. Kata ini nggak ngaji, nih hadis, membaca hadis. Kok pakai lagu? Oh enggak dilakukan Pak. Enggak. Itu jadi dilakukan. Ini kan bacaan. Jadi begitu deh itu. Jadi wakanu yuhibbunahu. Ini andaikan tadi ganti Marwan kan bisa. Wa kanu yuhibbuna Marwana. Marwana itu. Terus wa yasma'una kalama Marwani. Gitu jadi. Dipendekkan. Jadi kalau diartikan yang satu baris ini, yang satu alinea ini,
Marwan adalah orang tua yang lemah. Memiliki dia anak-anak 3 orang yang kuat-kuat. Mendidik dia, di sini ada dianya nih, mendidik dianya si Marwan, mereka anak-anak itu pendidikan yang baik. Wakanu, dan adalah mereka si anak-anak tadi menyayangi mereka akannya Marwan, dan mendengar mereka anak-anak tadi kalamahu, perkataannya Marwan. Nah, gitu. Nah, coba misalnya kalau kita membaca misalnya ayat misalnya kan wal asri. Kan ke bawah barisnya. Itu sama huruf jar itu namanya qasam, huruf sumpah. Wal asri innal insana. Dibaca ke atas barisnya karena inna. Sebenarnya dia pokok kalimat itu. Kalau sekiranya dia nggak pakai inna, al insanu, begitu jadinya. Al insanu la fi khusrin, gitu ya. Tapi dipakai inna. Itu makanya nanti kalau sudah komplit, sudah lengkap mengerti kita bacaan undang-undang kaidah-kaidah bahasa Al-Qur'an atau bahasa Arab, baru terasa kita, oh begini rupanya. Jadi kita tidak hanya mengandalkan angoknya panjang. Sudah itu apa lagi? Suaranya bagus, melengking, tinggi ya. Itu ya juga, cuma kita bukan itu yang kita dengar lagi. Bagaimana susunan bahasa itu, apa maksudnya. Ya. Jadi ini yang ini yang satu baris. Coba alinea kedua. Sampai sini. Silakan. Apa bacaannya ini? Maradu. Maradus. Cuma mengukur yang 3 huruf, kita kan belajar 3 huruf baru. Cuma ini polanya bukan mubtada khabar lagi. Ini sudah seperti yang di grup lain, sudah berpola fi'il, fa'il. Nah, gitu ya. Jadi ini tulisannya adalah marida. Marida. Bisa dilihat kamus nanti, bukan marada. Jadi nanti ada marida. Ya. Baru ini dibaca apa? Coba. Maridas, maridot ya, maridas, seihu. Ini jadi fa'il. Kalau ini didahulukan boleh juga, tapi itu bukan pola fi'il fa'il lagi, dia pola mubtada khabar. Bisa asy-syaikhu marida. Tapi di sini enggak. Marida syaihu Marwanu. Kalau ini sama statusnya. Marida artinya telah sakit. Marida sakit. Siapa yang sakit? Syekh itu. Syekh itu siapa? Marwan. Ya, telah sakit Syekh Marwan. Terus apa kira-kira bacanya? Nah, ini bentuk fi'il juga ini. Cuma bertambah alif dan ta, kita belum belajar lagi. Membacanya begitu. Washtadda alaihil maradu. Di sini maradu. Kalau sini kata kerja maridah. Jadi washtadda alaihil maradu. Ini fa'ilnya ini, fa'il dari istadda. Jadi dan bersangatan atau keras atasnya Marwan tadi sakitnya. Jadi sakit keras. Ya. Karena dia sudah sakit keras, fa'arada. Ini kata kerja juga arada, tapi bukan 3 huruf, sudah 4 huruf. Kita belajar kan 3 huruf baru. Pokoknya ini belum belajar. Paling ini yang kita kenal ini. Ini apa namanya? Coba mengingat-ingat pelajarannya. Alaihi, coba.
Apa uraiannya ini alaihi? Biar dikasih kuning dia. Apa pengetahuan kita mengenai alaihi itu? Huruf jar ala Ditambah dengan hum. huwa. Wa. Itu alaihi itu sudah tuh. Terus ini kita teruskan lagi. Fa'arada maka, fatu maka terjemahnya. Arada ini artinya menginginkan. Maka menginginkan dianya ada, dianya fa'ilnya sini. Asal fi'il mesti ada fa'il. Kalau istadda ini fa'ilnya maradu. Ini fa'ilnya, cuma dibatasi dengan alaihi. Kalau marida ini fa'ilnya syekh. Ya. Nah, fa'arada ayyusia, maka menginginkan dianya Marwan bahwa atau agar ayyusia bil mudhari juga menasehati dia, mewasiati dia auladahu. Auladahu tadi anak-anaknya. Kapan dia akan menasehati anaknya? Qabla. Ini qabla sudah belajar. Masih ingat enggak? Di mana itu qabla? Zaraf. Itu maka zaraf dia. Jadi, cuma di sini bentuk jumlah di belakang. Ingin dia menasihati anak-anaknya sebelum, qabla sebelum bahwa mati. Sebelum bahwa mati dia. Jadi dia ingin menasihati anak-anaknya yang 3 tadi, yang kuat-kuat tadi, sebelum dia mati. Nasihat ini nih ya, wasiatan. Ini jadi objek. Menjadi wasiat, tamfa'uhum fi hayatihim. Tamfa'uhum. Ini kan tamfa'hum bergandeng ini, berarti jadi objek. Yang memberi manfaat kepada mereka. Ini Pak, ini mesti dapat ini kalau yang kuning ini. Coba jawab sampai di sini. Apa kira-kira pelajarannya nih? Jar. Ya, fi huruf jar yang dijarkannya sampai hayati. Jadi sebelum bahwa mati Marwan memberikan satu wasiat yang bermanfaat. Sini ada failnya juga. Yang bermanfaat dianya wasiat tadi kepada mereka anak-anak pada hidup mereka nanti. Ya, pada hidup mereka. Ya. Ini panjang apanya? Sampai ke Moriha. Jadi mungkin menurut pendapat Ustadz, sampai di sini saja dulu. Coba kamu baca saja dulu dari sini sampai bisa enggak? Diterka-terka saja membacanya. Paling yang kuning-kuning itu. Coba diulang kembali. Coba. Al-ittihadu quwwatun. Quwwah. Quwwah. Aywa. Al-ittihadu quwwatun. Terus? Marwanu syaihu Ajuzun. Ajuzun. Naam. Lahu auladun salah salasatun aqwiya'u. Terus nastamir rabbahum tarbiyatan hasanatan. Naam. Wa kanu yuhibbunahu. Naam. Wa yasma'una kalamah. Ya, satu lagi. Maridash syaihu Marwanu. Washtadda alaihi maradu. Naam. Fa'arada ayyusiya
ayyusiya Manusia. auladahu Naam, auladahu qabla qabla ayyamuta ayyamuta wasiyatan wasiyatan tanfa'uhum tanfa'uhum fi hayatihum. na'am fi hayatihim. Hakaza. Lizalik la budda lana nujarrib ya au tajribat kasir min tajribat lil qiraah. Al-ittihadu quwwah. Marwanu syaihun ajuz. Lahu auladun salasatun aqwiya. Rabbahum tarbiyatan hasanah. Wa kanu yuhibbunah wa yasma'una kalamah. Marida syaihu Marwan. Washtadda alaihi al-marad. Fa'arada ayyusiya auladah. Qabla ayyamuta wasiyatan tanfa'uhum fi hayatihim. Adda syaihu adada min al-isi. Warabataha fi huzmah. Summa jam'a auladahu salasah wa qala lahum hazihi husmatum min isi faman minkum yastati'una kasraha fahawala kulla wahidin minhum kasraha falam yaqdir. Tanawalu syekhu husmat al-isi wa fakka ribatah summa a'ta kulla wahidin min awladih uda liyaksirahu fakasarahu bisuhulah. Nazara syekhu ila awladih wa qala antum ya abna'i mislu hazil isi aqwiya iza tahattum du'afa iza tafarraqtum. Hakaza ya. Jadi kalau sudah bisa kita membaca susunannya, mengerti artinya, baru al-hiwar atau muhadasah. Fil lughatil injilisiyah conversation. Lizalik hinama nahnu nusalli nahnu nafham ma naqul. Allahu Akbar hatta Assalamualaikum warahmatullah. Itulah yang Ustadz pikir-pikir, terus dia bahasa Arab tapi yang menonjol adalah perasaan ya, jangan. Jadi mesti yang ditonjolkan paham nggak ungkapannya. Sampai di sini ilahuna faqat intahaina ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum. Nahnu nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Tubu ilai. wa atubu ilaik. Ada tambahan kadang-kadang wahdaka la syarikalak. Ada begitu tambahannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.